Jemaah, pimpinan daerah Muhammadiyah, keluarga besar pimpinan daerah Muhammadiyah Jakarta Pusat, Ibu Aisyah, baik dari cabang sampai ranting, dan amal usaha tanpa kurang rasa hormat. Di depan kami, di samping saya Buya Anwar Abbas sudah siap akan menyampaikan apa ini. Sebetulnya temanya masih lanjutan milad ya, yaitu menghadirkan kemakmuran untuk semua. Jadi terserah Buya mengevaluasi dalam konteks nasional sampai DKI termasuk isu-isu nasional. Tadi Bu Sam minta disampaikan juga mungkin itu apa PIK 1, PIK 2 gitu ya. Buya kebetulan di PP Muhammadiyah membidangi UMKM Buya ya. Iya nanti mungkin bisa kayak saya tadi lihat ada pengusaha muda, apa sudah sampai apa belum Saudara Hatta. Ya, jadi beliau juga bergerak di bidang yang mungkin kaitannya sama UMKM dan lain-lain. Tidak panjang dalam, nanti ada tanya jawab. Buya mungkin akan menyampaikan kurang lebih 45 menit sebagai pengantarnya. Kemudian kita akan berdiskusi panjang lebar dan siap-siap untuk bertanya baik Ibu Aisyah maupun dari Muhammadiyah. Falyatafadhal mashkuran Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa muhammadan rasulullah. Amma ba'du. Pak Bambang yang saya hormati Bupati, Pak Heri, Pak Slamet, proses satu Slamet, 3 Slamet sudah kita bawa. 3 Slamet. Ini ada Ibu Satsida, ada Ibu Reni, dan ini ada anak kampung saya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya terus terang saja ya, termenung-menung saya. Ini kan pengajian PDM, tapi orang yang hadir segini. Saya pergi ke Jawa Tengah, pengajian hati, minta ampun. Timbul pertanyaan, kenapa seperti ini? Ibu saya tadi menjelaskan karena ini kayak pengajian. Tapi bagi saya itu jawaban hanya sekedar menghibur hati. Sebenarnya memang tidak ada orang. Bukannya tidak ada orang, sebenarnya orangnya banyak. Tapi orang-orang yang banyak ini saya tidak tahu juga ya. Mereka itu tinggal di sini atau tidak. Cuma tadi dari urusan kita dapat cerita di tempat Ibu Reni juga ya, dari 30 rumah hanya 3 orang yang pribumi dan beragama Islam, hanya 3 atau 4 orang, 3 atau 4 rumah. Saya Cina semua. Faktanya kan gitu ya, faktanya. Dulu kata Bu Sajina ini orang Padang banyak di sini yang punya apa ya? Dulu, sekarang tidak. Kalau dulu banyak orang Padang, berarti kan sekarang tidak lagi. Nah, salah satu penyebabnya itu saya dengar dari sekilas ya. Bapak yang punya toko di sini yang orang Padang itu kan meninggal, punya anak banyak. Masing-masing anak kan punya hak pada toko tersebut. Nah, bagaimana menyelesaikan itu? Ya dijual. Begitu dijual, dibeli oleh Cina. Sebenarnya ada sebuah gedung bagus milik orang Padang di ujungnya, di jalan ujung. Begitu mentok di Jalan Sudirman belok kiri, di sudut itu ada gedung tinggi. Tahu?
udah lurus belok ya itu sudah persis sudah tuh. Itu punya orang Muhammadiyah itu. Gedung tinggi itu. Yang punya orang Sri Air. Nah, Pak Yendra Fahmi. Tuh, tapi kan itu gedung kan udah dijual ya, ada yang beli 1 lantai, ada yang 2 lantai, beli 3 lantai. Tapi beliau masih punya di situ. Nah, oleh karena itu memang Muhammadiyah di Jakarta ini bermasalah. Kenapa bermasalah? Karena apalagi di Menteng, kantor PP mana di Menteng. Tapi orang tinggal di Menteng cuma Cina. Kalau dulu banyak orang Betawi. Kalau dulu banyak orang Islam. Kalau dulu teman-teman saya ada yang tinggal di sana, tapi apa saya sebut nama ya? Suami beliau itu pejabat, meninggal. Terus ibunya, istrinya bilang sama saya, ada apa saya akan jual rumah saya. Kenapa bu? Pajaknya tinggi sekali. Pajak itu 100 juta tahu. Sementara gaji dia tak mampu menutup pajaknya itu. Akhirnya jual. Dibeli lagi oleh jamaah sipil. Jadi kesimpulannya adalah nanti Jakarta ini menurut saya ya, setiap pilkada yang menang Cina. Setiap pilkada yang akan menang adalah orang yang didukung oleh saudara kita dari Cina. Ya, karena Cina ini saya lihat banyak di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan masih belum ya. Jakarta Timur juga masih belum lah. Meskipun mereka juga ada tapi belum lah. Pulau Seribu belum. Tapi pada waktunya nanti saya rasa ya mereka masuk juga ke daerah selatan, mereka masuk juga ke daerah timur. Sehingga Jakarta ini sudah mirip Singapura. Singapura itu dahulu kan dominannya suku Melayu. Tapi sekarang suku Melayu di Singapura itu mungkin sampai sekitar 15%. Saya terus terang mendengar cerita di pesan cinta dari Kies, Madura itu sedih. Jadi dalam kesimpulan saya ya, suku bangsa di negeri ini yang sangat besar pengorbanannya untuk negara, orang Betawi. Dulu saya menonton film Benyamin. Jadi Benyamin membawa kawan-kawannya ke Gelora Bung Karno. Terus masuk ke lapangan sepak bola itu menuju titik tengah itu. Apa kata Benyamin? Di sini dulu rumah kakek saya. Dulu di sini dulu rumah kakek saya. Jadi orang Betawi hanya mengenang-enang masa lalu saja. Yang bisa timbul pertanyaan ya, saya tidak ingin menjadikan orang Betawi ini apa namanya, yang dilindungi itu hewan dilindungi apa cagar alam bukan cagar budaya ya tidak. Dulu kalau nggak salah saya ketika kebenaran sedikit ini itu yang namanya condet itu untuk orang Betawi. Tapi coba pergi sekarang ke condet, ada orang Arab di situ kan, begitu kita masuk itu kan toko-toko baru orang Arab, orang Minang, orang Padang banyak kan, orang dari berbagai tak nampak lagi apanya. Ke Betawi itu nggak ada. Makanya ketika Fauzi Bowo jadi gubernur, saya sampaikan kepada Pak Fauzi, Bapak ini kan orang Betawi, meskipun beliau juga kalau nggak salah seorang entah ibu entah bapaknya Betawi.
ada para petaninya. Tolonglah diperhatikan. Saya orang Minang soalnya. Kalau Pak tanya sama saya, di mana kampungnya? Saya tunjuk. Nih, ada peta, saya tunjuk nih. Itu mah kampung saya. Ini Minang tuh sini nih, Minang tuh sini nih Pak Muzi. Nah sekarang kalau saya tanya, di mana kampungnya orang Betawi itu deh? Tunjuk di peta mana? Ditunjuk di Menteng. Ternyata bukan orang Betawi sini kan. Ditunjuk lagi di Jakarta Barat, bukan orang Betawi sini. Lalu di mana orang Betawi? Ketika Jan Faris menjadi anggota DPD, Jan Faris kau memikirkan itu. Sudah Faris, di mana? Itu di titik yang di Jakarta Selatan itu. Jagakarsa, apa namanya? Situ Babakan. Berapa sih kalau situ Babakan? Saya dulu punya ide ketika saya naik pesawat, saya naik itu di daerah Kemayoran itu masih banyak tanaman. Dilihat dari atas ya. Saya tidak tahu apa rawa-rawa dan apa. Ya kalau menurut saya itu dijadikan kawasan untuk orang Betawi. Saya ini konsen sama orang Betawi karena pernah punya pacar itu orang Betawi. Jadi saya salah satu bentuk saya peduli orang Betawi itu ya, karena ada sejarah juga gitu. Tapi yang lebih fundamental bukan karena itu. Menurut saya zalim sekali kita ini kepada orang Betawi. Orang Betawi ini kan jual kawin. Nggak punya duit beli tanahnya kan dia dibeli tanahnya dia kawin. Orang Betawi itu proses itu orang Betawi di benak saya ya, tidak kesenangannya karena kawin. Ini maaf nih, jangan ada yang membuat ya, jangan ada nanti kaget sekali. Polemik kita tiap hari. Ini kamu jangan direkam ini, kalau kamu direkam ini bahaya. Kawin. Yang kedua ada neam. Kenapa? Terbakar atau dibakar? Iya. Saya dulu pernah menghadap Pak Yusuf Kalla ketika beliau jadi Wapres. Pak JK, banyak sekali pasar-pasar terbakar dan menurut saya bukan terbakar, dibakar. Lalu begitu terbakar, diprotek, lalu mau dibangun. Ketika dibangun diserahkan kepada developer. Developer itu bisnis dan perusaha. Dibangun. Kalau yang ada pengusaha, jika saya dia punya bangunan pasar, itu dia akan jual semahal-mahal. Tempat-tempat yang strategis dia jual mahal. Sehingga orang yang tadi ikut berdagang di pasar tersebut tidak mampu. Lalu saya akan beli kontrakan. Yang beli adalah saudara kita di Cina yang banyak duitnya. Saya masuk ke Jakarta ini hari ini udah lahir. Berapa ya? 7. Jadi saya datang ke Jakarta hari ini masih jalan rohani, masih langit ini. Saya 73 datang ke Jakarta. Pasar Jatinegara, Pasar Padang. Pasar Senen, Pasar Padang. Pasar Tanah Abang, Pasar Padang. Pasar Blok M itu Bu Reni itu saudaranya. Pasar Blok M, Pasar Padang. Pasar Santa, Pasar Padang. Pasar Mestik, Pasar Padang. Pasar Jembrol, Pasar Padang. Tahun berapa? 73. Kalau hari ini nggak bisa lagi. Saya dengan istri saya kalau pergi berbelanja, istri saya itu kalau penjaga tokonya berjilbab, tertarik itu masuk. Tapi nanti ketika saya tanya, ini siapa?
Dia bilang siko. Dia punya siko. Ini kesimpulan saya. Toko-toko di sini, tempat-tempat strategis ini sudah dikuasai oleh saudara kita dari etnis Cina. Nah, kebanyakan kita nih kalau melihat Cina itu menggerutu-gerutu dari banyak bikin gerutu. Ya saya boleh juga begitu, tapi kita perlu juga evaluasi diri, mengapa kok mereka kaya, mengapa kok kita tidak. Karena apa? Karena mereka kaya karena menempuh sunatullah yang akan bisa mengatakan mereka kaya. Kalau kita tidak begitu kaya, ya. Kalau bursa kita kaya, tapi kita saya turun ke kaya bursa kita. Kontrakannya 37, satu kamar 2 juta, baru 74 juta nggak sebulan. Ya Pak, sama ya. Makanya bursa kita itu saya lihat, bursa kita ini kok bisa kemana-kemana, kesana-sana mengurus organisasi. Dari mana lah duitnya? Saya tahu jawabannya. Ternyata itu bisa dibayar dari kontrakannya. Pintarnya kayak gitu tuh. Pintarnya kayak gitu. Ya. Jadi kalau saya ada tema utama itu kemakmuran untuk semua ya. Ternyata yang terjadi itu kemakmuran untuk segelintir orang. Yang paling banyak menikmati kemakmuran itu adalah saudara kita dari Cina. Terutama Cina yang di Jakarta. Kalau di Singkawang kan tidak banyak istri, tapi Cina yang di Jakarta ini, atau yang ada di Pulau Jawa lah ya, yang ada di Jawa dan Sumatera, itu menurut saya memang dekat. Gampang cara kerjanya ya. Kita naik mobil dari Merak ke Surabaya. Kalau ada gedung tinggi, kita tanya siapa yang punya itu. Kalau ada komplek industri, kita tanya siapa yang punya itu. Saya hari Rabu pergi ke Kuningan, naik ke lantai semula lantai 20 turun ke lantai 14, dari 14 saya melompat keluar. Jadi Kuningan menghadap ke sini, ke Sablangka, ke arah Atmajaya ya. Itu kalau dari Kampung Melayu naik flyover kita apa? Itu Jakarta tuh kayak New York. Udah pernah pakai New York belum? Belum ya? Kayak New York. Jadi maju sekali, maju sekali. Tapi jangan belok ke Kali Ciliwung, belok ke Ciliwung lagi. Tiba pertanyaan ketika kita melihat gedung tinggi seperti Sky gedung pencakar langit di New York, itu siapa yang punya itu? Dari bundaran Patung Senayan ya, kita jalan Sudirman, Tamrin sampai Bundaran HI. Di kiri kanannya banyak gedung. Coba itu yang mana yang milik pribumi? Kita lihat ya, gedung Patung Senayan itu, Bundaran Senayan. Kita lihat sebelah kiri komplek. Ya. Sebelah kiri ya. Kita dari sana ke sini. Punya siapa? Di sebelah kanan ada tanah kosong. Maju sedikit ada SCBD kan? Siapa SCBD punya siapa? Hah? TW kan kami Winata itu punya. Itu dulu tahun 73 74 itu tanah kosong aja. Tanah kosong. Karyawan saya
dari uang Muhammadiyah untuk tinggal di situ. Lewat Semanggi kan, nah di sebelah kiri ada GKB itu milik Koperasi Batik orang Pekalongan ya. Maju sedikit ada apa? Ada BRI ya, sebenarnya Atma Jaya kan. Ya. Maju lagi sedikit ada yang tadi saya bilang itu. Di sebelah kanannya orang lain semua yang punya itu. Nanti maju sedikit ada Syahid. Terus tidak ada lagi sana. Dulu yang punya Plaza Indonesia, tahu dulu siapa yang punya? Bambang Triatmo dulu kan Pak ya? Sekarang bukan Bambang Triatmo dulu kan yang punya? Tahu ya siapa punya? Yang punya adalah yang punya BCA, Michael Terus sama Roda Kartono. Kempiski kalau saya dia juga punya BCA juga kan? Yang Hotel Indonesia. Jalan lagi kita ke arah BI yang ada gedung-gedung pemerintah ya, gedung pemerintah kan ya biasa lah. Jadi kesimpulannya adalah ekonomi negeri ini tidak berada di tangan umat Islam. Meskipun menurut data statistik ya, ketika tahun 45 jumlah umat Islam di negeri ini 95%. Tapi kalau data hari ini menunjukkan bahwa jumlah umat Islam tidak 86,8%. Meningkat menurun. Kalau di kota ya sorot saya. Jumlah umat Islam jangankan naik. Menurut saya tak bingung juga itu, kok bisa begitu? Apa orang Islam tidak beranak? Nah, saya bingung juga. Saya kemungkinan besar ya, karena kemungkinan besar program KB itu berhasil. Keluarga berencana, kan hanya 2 anak ya. Dari berapa anak? Tidak ya, agak menyimpang. Banyak sekali yang punya anak 1, 2 banyak sekali. Tapi teman-teman kita dari kecil kan banyak sekali anak. Kenapa mereka tidak merasa perlu untuk menyetor anaknya? Itu apa di sekolahnya? Duitnya banyak kan? Dia mampu menafkahi anaknya. Kalau kita kan pegawai negeri, karyawan. Kalau pegawai negeri Pak, kita kan pegawai negeri, kita kan pegawai negeri. Tahulah kita berapa pendapatan kita kan? Kalau karyawan, yang namanya pengusaha itu maunya hanya kalau bisa di bawah UMP, upah minimum profesi atau UMR. Itu kalau menurut ahli ekonomi, UMP itu hanya sekedar bisa untuk menutup kebutuhan. Sulit sekali untuk bisa menabung. Kalau bisa menabung dikit sekali. Nah, sementara yang namanya pengusaha ini, dia usahakan supaya gaji kita ini sesedikit mungkin. Begini. Kenapa dia kaya? Karena dia bisa mendapatkan profit yang besar dari usahanya. Kenapa dia bisa mendapatkan profit yang banyak? Karena split atau selisih antara total revenue dia dengan total cost-nya semakin dia lebarkan. Nah, jadi kalau ingin untung besar, tekan total cost. Di total cost-nya apa yang bisa ditekan? Sesuatu yang bisa ditekan itu gaji. Tekan gaji gitu kan. Makanya kalau seandainya misalkan pemerintah ingin menaikkan upah buruh, itu konglomerat pasti keberatan itu. Tidak mau mereka, tidak setuju mereka itu gaji buruh itu dinaikkan. Tapi kalau gaji buruh dinaikkan, pendapatan mereka berkurang, keuntungan mereka berkurang. Jadi yang namanya pengusaha ini
manusiawi. Kebanyakan mereka tak manusiawi. Maaf saja ya, di zaman Orde Baru yang namanya konglomerat semuanya kan dibesarkan oleh Pak Harto. Lim Siliong itu dari Semarang dibawa oleh Pak Harto ke Jakarta, dipersonalkan, difasilitasi oleh Pak Harto. Mereka-mereka yang kaya dengan Pak Harto ini difasilitasi oleh Pak Harto. Tapi begitu mereka kaya, Pak Harto kumpulkan mereka di Jimbrana, Bali. Kata Pak Harto, kalian sudah menikmati pembangunan. Kalian sudah mendapatkan banyak dari pembangunan. Boleh tolong sisihkan 1% dari kekayaan kalian itu untuk bangsa dan negara. Kenapa mereka 1%? 1% banyak sekali. Padahal mereka bisa kaya itu ada karena fasilitas dari pemerintah. Karena mereka tak mau, siapa Harto marah, maka mereka menjauh. Karena mereka menjauh, tentu berarti opportunity dan peluang mereka untuk mendapatkan proyek dari pemerintah itu mengecil. Kalau mengecil itu keuntungan mereka berkurang. Mau nggak pengusaha keuntungannya berkurang? Tidak mau dia keuntungannya berkurang. Nah, itu bagaimana caranya? Ya Soeharto menjatuhkan. Makanya dengan uang yang mereka miliki, mereka backup kelompok oposisi. Ada partai yang di oposisi, ada tokoh-tokoh yang jadi oposisi, termasuk dan dengan Pak Amin Rais yang jadi oposisi. Ya. Saya bingung juga kok mereka bisa demo setiap hari. Apa tidak makan mereka dulu?